Oke, baik, kita lanjutkan ya. Maaf tadi ada kendala di sinyal internetnya, mudah-mudahan bisa lancar yang sekarang ya. Oke, jadi saya lanjut ya. Jadi untuk selain itu, jadi untuk yang jika menggunakan crude atau undefined media, biasanya purifikasi produknya sulit karena ini kan mengandung banyak komponen di sini. Dan karena banyak sekali komponen yang lain selain produk, jadi untuk memisahkan produknya itu bisa bisa cukup sulit juga. Nah, tentunya yang define karena sudah lebih murni dan komponennya lebih sedikit, bahan pengotor juga sedikit, jadi pemurnian produknya lebih lebih mudah cenderung. Oke, tadi saya singgung stoichiometry ini ya, penting ya. Ini stoichiometry itu kan jadi uh, quantitative relationship between reactants and product secara secara sederhananya ya. Jadi hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk. Dan ini biasanya harus dipertimbangkan untuk membuat uh, formulasinya ya, untuk membantu membuat formulasinya. Jadi sehingga dihasilkan produk yang diinginkan secara lebih tepat. Jadi prinsipnya adalah kan di sini misalnya ada reaktan ya, kan ada karbon, sumber energi, kemudian ada sumber nitrogen, ada oksigen dan juga komponen lain. Kemudian produknya itu kan ada biomasa, kemudian produknya ya, kemudian karbon dioksida ini jika aerobik ya, kemudian dihasilkan juga air, ini kan produk respirasi ya, dan juga panas. Nah, di sini dicontohkan misalnya untuk produksi penisilin G ya ini. Jadi ini komponen-komponennya glukosa, amonia, ya kemudian oksigen, ada asam sulfat, kemudian ada PAA, phenyl acetic acid ya. Phenyl acetic acid, kemudian produknya penisilin G, kemudian karbon dioksida dan air. Nah, phenyl acetic acid ini nanti di bagian yang selanjutnya juga disebutkan ini bisa sebagai prekursor karena phenyl acetic acid ini nanti akan ditempelkan atau diinkorporasi ke dalam penisilin G ini di salah satu uh, gugus fungsinya ya, atau di rantai sampingnya. Nah, jika dilihat di sini stoichiometrinya ya, jadi ini adalah indeks-indeksnya di sini. Jadi jika dihitung-hitung secara stoichiometri, ini kan penisilin G-nya misalnya. Jadi misalnya untuk glukosa. Jadi untuk membentuk 1 mol penisilin G ini diperlukan sekitar 10/6 glukosa. Jadi uh, artinya ini kita harus mempertimbangkan bahwa untuk membentuk uh, 1 mol penisilin G ini di dalam media komposisi glukosanya itu secara jumlah itu harus dihitung seperti ini. Jadi komposisinya 10 minimal ya, minimal 10/6 itu minimal untuk membentuk satu molekul dari penisilin G. Kemudian bisa dilihat di sini amonia dia 2 kali ya. Jadi misalnya untuk membentuk 1 gram, di sini diperlukan 2 gram amonia. Seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan. Mengingat kalau misalnya salah hitung, ada perhitungan yang meleset, misalnya di sini NH3-nya hanya untuk inginnya 1 gram, tapi NH3-nya, amonianya itu hanya ditambahkan 0,5 gram misalnya. Nah, nanti di sini produksinya juga akan kurang dari 1 gram, itu sudah pasti ya. Karena N-nya kurang. Ya. Nah, jadi ini bisa terutama untuk jika memakai defined media, ini harus dihitung-hitung ya seperti ini. Kalaupun memakai undefined, itu biasanya dianalisa dulu komponennya berapa, kemudian kalau kurang itu ditambahkan secara eksternal ya. Ya, seperti itu stoichiometry. Nah, kemudian uh, physical properties dari media itu sendiri. Jadi secara fisik, jadi misalnya kan ini agitasi ya, ini mutar ya, kencang, kemudian membentuk buih, kemudian di sini juga ditambah lagi dengan aerasi, biasanya ada sparging,
dengan udara ya ke sini. Nah ini media ini tidak boleh menyebabkan masalah, misalnya tadi sudah disinggung di awal ya, untuk penyiapannya maupun pas sterilisasi, begitu juga dengan agitasi ketika aerasi ya. Jadi jangan sampai misalnya membentuk buih yang berlebihan, kemudian downstream processing ketika pemurnian misalnya tidak menyulitkan atau tidak terlalu kotor ya. Nah, kemudian ingredients-nya, bahan-bahannya harus mudah didapat, kemudian reliable, dan juga tidak mahal kalau bisa ya. Nah, untuk sumber karbon yang utama misalnya, jadi biasanya yang undefined biasanya pati ya. Pati karena murah, kemudian banyak ya ketersediaannya, jadi mudah didapat. Jadi misalnya dari sereal, kemudian kentang, cassava ya, ubi kayu itu, kemudian soybean meal misalnya. Bisa juga cane molase ya, molase. Nah, hanya di sini karena ini bahan alami, tentunya rasio misal karbon dan dengan nitrogen itu bisa berbeda-beda, tidak konsisten ya, tergantung bahannya dapat dari mana. Jadi harus diperlukan analisa. Kemudian kadang juga ini harus diperlukan treatment. Misalnya biasanya kalau pati itu jika di autoclave misalnya, dia akan membentuk jadi apa namanya kental ya, jadi seperti ada gel. Itu biasanya di digest dulu ya, biasanya dengan asam, di digest dengan asam sehingga membentuk oligosakarida. Kemudian sukrosa dari molase tentunya ya, dari tebu maupun beet. Dan di sini di molase juga biasanya sudah terdapat trace elemen, kemudian nitrogen juga sudah ada, dan juga vitamin sudah mengandung ya. Kemudian jika ingin laktosa sebagai sumber karbonnya, biasanya dari ini whey. Jadi whey itu kan dari sampahnya susu ya, pemerahan susu yang limbah susu itu. Ya ini murah, tapi kadang nutrisinya sangat rendah ya, jadi biasanya harus ditambahkan komponen nutrisi lain. Nah, biasanya dipakai untuk fermentasi produk yang sederhana seperti alkohol atau hanya menginginkan biomasa dari mikroorganismenya misalnya. Nah, kemudian minyak nabati seperti dari sawit, ya, dari minyak zaitun, dari apa namanya ini kedelai dan lain-lain. Nah, karena ini minyak, lemak, asam lemak, jadi energinya lebih tinggi daripada glukosa memang. Nah, karena energinya lebih tinggi, tentunya membutuhkan oksigen yang lebih tinggi juga. Dan juga biasanya menghasilkan panas yang berlebih, ya, karena lebih eksotermik. Nah, karena minyak ini, oil, itu bisa juga bertindak sebagai antiform, sebagai surfaktan. Ya, surfaktan itu untuk menurunkan tegangan, apa namanya, tegangan permukaan, sehingga bubble-bubble itu bisa hancur ya, bisa pop. Nah, ini misalnya bikayu ya, ketela, kemudian ini soybean meal, kemudian ini whey, kemudian ini molase ya, molase tebu, kemudian ini palm kernel meal dari kelapa sawit ya, palm kernel meal. Nah, ini bisa dipakai sebagai substrat atau media untuk baik sumber karbon maupun nitrogen dan juga bahan materi yang lainnya ya. Nah, kemudian untuk nitrogen, nah ini untuk terutama untuk karbon ya. Kemudian untuk nitrogen, ya, tentunya yang organik. Organik ini jika sekitar 8% biasanya dari soybean meal, dari kedelai cukup tinggi ya. Kemudian dari apa namanya kacang tanah meal, kacang tanah. Nah ini ada Pharma Media. Pharma Media ini sebenarnya cotton seed ya, dari cotton seed tapi sudah komersial. Ini komposisi nitrogennya tinggi. Kemudian yang menengah, misalnya sekitar 4,5%, misalnya corn starch powder, ini dari jagung ya. Kemudian whey, nah, kemudian nitrogen yang lebih rendah lagi, tentunya dari tepung sereal, kemudian dari molase ya. Yang inorganik, misalnya garam amonium, amonia, kemudian nitrat.
Nah, bisa dilihat di sini ya contoh-contoh saja bahwa misalnya untuk penisilin, ya, ini orang sudah menemukan ya yang optimal itu biasanya misalnya untuk penisilin menggunakan Constip liquor, kemudian bacitracin menggunakan apa ini kacang tanah ya, dan seterusnya ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini misalnya hasil analisa dari Constip flower ya, Constip liquor ya, ini untuk membentuk penisilin ini komposisinya seperti ini misalnya. Nah, jadi apa namanya, asam laktat, kemudian gula bebas ya, gula reduksi bebas, berapa nitrogennya, total berapa, kemudian nitrogennya ini ada asam amino apa saja. Nah, ini dianalisa seperti ini untuk mengetahui komposisi secara pastinya ya. Oke, kemudian untuk trace elemen atau mineral, tentunya semua mikroorganisme membutuhkan mikronutrien ya. Nah, untuk fermentasi produk tertentu kadang membutuhkan mikronutrien tertentu, seperti di tabel ini, dilihat ya. Jadi ini harus ada memang mikronutrien ini. Jadi misalnya untuk misalnya ini saja ya, riboflavin misalnya. Riboflavin membutuhkan trace elemennya itu besi dan kobalt misalnya. Itu harus ada. Karena ini biasanya berfungsi sebagai kofaktor untuk di enzim-enzim yang untuk sintesisnya ini, biosintesisnya ini. Biasanya membutuhkan kofaktor namanya. Jadi di sini dibutuhkan sebagai kofaktor, pada umumnya si trace elemen ini dibutuhkan enzimnya untuk memproduksi ini ya. Nah, jadi ada yang khusus misalnya bacitracin dia membutuhkan mangan ya. Seperti itu. Nah, jika kalian sudah belajar biologi molekuler misalnya kan enzim Taq polymerase, DNA polymerase itu, Taq polymerase itu membutuhkan trace elemen itu magnesium seperti itu misalnya ya. Oke, kemudian ada inducer. Inducer ini pada intinya sebetulnya adalah dia berupa substrat atau analog dari substrat yang berfungsi untuk menginduksi ya, produksi produknya. Nah, jadi misalnya untuk produksi amilase ya tentunya sebagai inducer atau substrat utamanya ya pati ya. Nah, analog misalnya yang tidak bisa dimetabolisme, misalnya untuk pembentukan beta galaktosidase, nah itu bisa pakai inducer IPTG. Nah, ini IPTG ini tidak bisa dimetabolisme karena ini sintetis ya. Ini analog. Nah, jadi biasanya memang ini mahal tapi dibutuhkannya biasanya hanya sedikit. Nah, ini contoh-contohnya ya. Di pululanase misalnya membutuhkan inducer maltose seperti itu. Ya, ini bisa kalian baca saja ya. Kemudian ada lagi yang disebut prekursor. Nah, prekursor ini sebenarnya intinya adalah suatu senyawaan yang dimana dia bisa berpartisipasi dalam pembentukan senyawa yang diinginkan. Artinya biasanya si prekursor ini bisa dimasukkan, ditambahkan ke senyawanya itu. Jadi seperti tadi ya penisilin G tadi. Nah ini penisilin G yang saya terangkan mengenai di awal untuk stoichiometry itu kan membutuhkan phenylacetic acid. Nah, phenylacetic acid ini dimasukkan sebagai rantai samping dari penisilin G dan ini rantai samping ini justru biasanya eh, membuat fungsi utama dari penisilinnya itu ada di rantai sampingnya yang membedakan itu. Jadi phenylacetic acid ini sebagai prekursor untuk penisilin G supaya penisilin G ini bisa berfungsi sebagai antibiotik seperti itu. Nah ini ya, jadi penisilin G ini di rantai sampingnya ini. Nah ini ada banyak macam ya, penisilin X dan lain-lain akan berfungsi sebagai penisilin G kalau ada phenylacetic acid sebagai rantai sampingnya. Nah, jadi jika ditambahkan ini phenylacetic acid bisa meningkatkan yield atau rendemen penicillin
lebih banyak ya, penisilin X3. Kemudian membentuk penisilin G. Oke, ada lagi inhibitor. Nah, inhibitor kan penghambat. Nah, secara hindsight, kenapa inhibitor kok justru diperlukan dalam fermentasi. Nah, ini jika diambil contoh, jadi inhibitor itu biasanya untuk switch. Jadi misalnya dalam metabolisme itu kan ada pathway atau jalur-jalur berbeda-beda ya. Misal dalam ini adalah organisme misalnya itu menghasilkan produk utamanya itu etanol. Ini jalurnya ke sini ya, menghasilkan etanol. Nah, selain etanol ada produk sampingnya lagi gliserol. Misalnya. Tapi yang utamanya itu etanol. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi gliserol misalnya? Caranya adalah dengan mematikan pathway yang ini, jalur yang ini. Nah, caranya biasanya adalah dengan mematikan salah satu tahap di sini. Jadi, misalnya di sini ya, ini produksi etanol di sini. Ini kan salah satu senyawaan di intermediate-nya itu ada asetaldehid. Kemudian terbentuk etanol dan asetat ya. Nah, di sini biasanya orang menambahkan untuk di sini, jadi untuk mematikan ini artinya stop produksi etanol itu bisa di stop untuk asetaldehidnya itu diubah. Artinya di asetaldehid ini jika ditambahkan sodium sulfit, ya sodium sulfit ditambahkan misalnya. Nah, kemudian ke dalam fermentasi kulturnya itu. Nah, karena ada respirasi kan ada karbon dioksida ya tentunya di kultur itu kan. Nah, sodium sulfit bereaksi dengan karbon dioksida menjadi sodium bisulfit. Nah, sodium bisulfit ini kemudian bereaksi dengan asetaldehid. Jadi asetaldehid sulfit. Asetaldehid bereaksi ya. Sehingga asetaldehid ini berubah. Tidak asetaldehid tapi asetaldehid bisulfit ya. Asetaldehid bisulfit ini tidak bisa diubah jadi etanol karena substratnya ini enzimnya ini tidak mengenali lagi. Dengan demikian di sini stop, di sini mati ya. Karena asetaldehidnya sudah berubah menjadi asetaldehid bisulfit. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisa dilihat di sini ya. NADH ini sebagai penerima elektronnya itu asetaldehid awalnya sehingga menjadi etanol. Karena ini tidak ada penerima elektron dari NADH menjadi NAD ini. Nah, karena ini tidak ada sehingga NADH ini menumpuk. Nah, jika dilihat di sini, karena tidak ada lagi penerima elektronnya, sehingga penerima elektron satu-satunya nanti, atau yang alternatifnya adalah DHAP, atau dihidroaseton fosfat. Nah, sehingga NADH ini memberikan elektronnya ke DHAP. Ya, sehingga di sini DHAP kemudian diubah menjadi terbentuklah gliserol, ya, seperti itu. Nah, jadi dengan memutus pathway di sini, kemudian terbentuklah sehingga produksinya itu hanya terfokus ke sini. Karena di sini terputus rantainya ya, pathway-nya. Nah, itu fungsinya inhibitor itu gitu. Jadi menginhibisi di sini sehingga pathway-nya itu hanya ke sini sehingga terbentuklah gliserol. Etanolnya tidak terbentuk atau sedikit terbentuknya seperti itu ya. Oke, nah kemudian ini antifoam. Ya, antifoam ini jadi misalnya di fermentor ya, seperti ini, normalnya seperti ini kalau tidak diberikan antifoam. Jadi membentuk buih. Ini hampir pasti biasanya kalau kultur seperti ini membentuk buih. Nah, ini karena ada aerasi kan, agetasi ya, sehingga berbentuk buih ini. Nah, sumber penyebab dari terbentuknya foam itu biasanya protein. Ya, protein. Nah, karena terbentuknya buih ini nanti akan mengganggu fermentasi. Sehingga apa? Sehingga pengadukan tidak sempurna ya, pencampuran tidak terjadi secara sempurna karena ada yang mengambang di sini ya. Kemudian biasanya sel-sel juga itu biasanya banyak yang
terjebak di sini sehingga terpisah dari substratnya. Nah, kemudian bisa juga terjadi denaturasi ya. Produknya itu terdenaturasi, kemudian difusi oksigen juga tidak efisien karena misalnya oksigen diberikan tidak akan bisa tercampur karena misal banyak terjebak di sini oksigennya ya, tidak tercampur di sini. Nah, antifoam itu biasanya misalnya yang paling murah dan mudah itu minyak nabati ya, asam lemak. Jadi minyak-minyak nabati itu biasanya untuk sebagai surfaktan kan, sehingga bisa menurunkan tegangan permukaan dan menghancurkan si buih-buih ini. Kemudian yang sintetis misalnya polydimethyl siloxane atau silikon lainnya. Jadi silikon. Ya, silikon juga bisa berfungsi sebagai antifoam. Ya, oke. Ya, itu saja untuk materi kali ini. Silakan nanti kalau ada jika yang ditanyakan, saya akan ada tuliskan forum ya di WLS. Oke, ya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Selamat siang.